Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Semoga pada sehat-sehat semuanya. Oke, pada sore hari ini kita akan bahas terkait SL dan TP gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memasang ataupun menggunakan SL dan TP ini gitu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Jadi ini pairnya kita akan masuk di market Euro USD. Oke, klik aja. Nah, jadi ada transaksi baru, kita langsung transaksi baru untuk membuat atau men-setting SL dan TP kita gitu ya. Nah, jadi logikanya seperti ini ya. Nah, ketika kita misalnya entry buy di titik ini, kalau kita profit berarti grafik menuju ke atas gitu ya. Berarti TP kita ada di atas. Nah, kalau kita rugi ataupun loss, berarti stop loss kita ada di bawah titik entry kita gitu. Berarti SL-nya ada di bawah dari harga ini. TP-nya ada di atas dari harga ini gitu ya. Oke, langsung saja kita atur. Harga yang sedang berjalan ada di angka 1.1443, berarti kita setting dia di bawah daripada angka tersebut. Oke, 43 berarti dia 38, kita buat 38. Berarti TP-nya di atas dari angka yang sedang berjalan. Oke. 43 kita buat jadi 50 misalnya atau 52. Oke, bisa langsung kita buy dia. Nah, udah berhasil. Oke, jadi inilah titik ataupun entry kita gitu ya. Nah, kita bisa lihat ketika nanti harga turun dan menyentuh area titik SL kita ini, maka ini akan terclose sendiri, artinya kita akan loss gitu ya. Oke. Nah, begitu juga sebaliknya ketika nanti harga akan mencapai area TP kita, area TP, maka transaksi ini akan segera di close sendiri gitu ya. Artinya kita profit gitu dia. Oke. Nah, seperti itulah kalau kita mau memasang SL dan TP ketika kita order buy ya. Order buy karena ada dua nih. Order buy dan sell gitu ya. Sorry. Nah, namun ketika seperti ini bisa juga kita rubah dia gitu. Bentar, ketika kita merasa SL kita itu terlalu jauh, kita bisa rubah misalnya di sini sudah 43, kita buat jadi 40. 40 langsung kita ubah. Oke, gitu dia. Nah, bisa kita rubah dia. Jadi misalnya kita merasa terlalu jauh titik SL kita bisa langsung ubah, kita tinggal tekan lama transaksi ini, langsung kita ubah order. Oke. Nah, seperti itu dia. Jadi kita akan coba lagi bagaimana ketika kita open posisi tanpa mengatur daripada SL dan TP. Kita langsung ambil buy-nya. Nah, bisa kita buy. Oke. Nah, di sini kan tidak terpasang nih SL dan TP. Nah, bisa kita langsung rubah gitu ya. Tekan lama langsung ubah order. Nah, kita bisa langsung pasang SL-nya di bawah daripada angka yang sedang berjalan, 39. Oke. Nah, ketika kita tidak pasang ini pun, TP-nya tidak jadi masalah gitu ya. TP-nya dikosongin nggak jadi masalah, asal jangan SL-nya yang dikosongin gitu ya. TP-nya dipasang gitu, jangan. Oke, kita langsung rubah, kita coba dia tanpa memasang daripada TP. Ubah, nah dia berhasil. Kita lihat, nah di sini kita tidak memasang TP-nya, tapi SL-nya ada kita pasang gitu dia. Nah, di yang satu lagi kita pasang dua-duanya gitu dia. Artinya TP kita pun kita batasin profitnya. Artinya profit ini bisa kita targetkan gitu. Sekian aja sudah cukup gitu ya. Nah, SL-nya juga bisa kita style dia. Artinya biarlah nanti kita misalnya kalaupun loss sekian gitu dia ya. Oke. Kita langsung lagi ke yang kedua, posisi sell-nya. Posisi sell. Bagaimana kita menentukan? Nah, sekarang posisi sell ini logikanya seperti ini. Ketika kita titik entry-nya pilih di sini, kita ngambil sell. Berarti kalau kita profit, grafik ada di bawah ya, di bawah daripada titik entry kita. Berarti TP kita di bawah ini dong, gitu kan? Nah, berarti SL yang bisa kita atur itu di atas daripada harga ini gitu ya, di atas daripada harga titik entry kita gitu dia. Oke.
Langsung aja kita coba, berarti SL kita di atas daripada harga yang sedang berjalan. Harga yang sedang berjalan ada di 1.1443, berarti kita buat 46. Oke. Berarti TP kita ada di bawah daripada angka yang sedang berjalan. 35 misalnya. Oke, langsung kita sell. Nah, seperti itu deh caranya. Sama halnya ini pun bisa kita rubah gitu ya. Ini bisa kita rubah, kita lihat. Nah, misalnya kita tidak usah memasang TP-nya, kita langsung ubah order, TP-nya langsung kita hapus, biar aja kita profit banyak gitu ya. Oke, langsung kita ubah. Nah, bisa ya. Seperti itu caranya. Namun ada beberapa hal di sini yang perlu kita ketahui, karena di sini kita langsung entry begitu saja gitu ya. Artinya kita di forex ini bisa order. Nah, bisa pesan gitu. Nanti aku pesan di angka sekian, buy gitu. Nanti aku pesan di titik sekian, sell gitu. Bisa kita lakukan di sini. Caranya kita langsung lihat di sini. Nah, di yang kita pakai tadi adalah eksekusi pasar gitu ya. Jadi di sini yang kita bisa order atau pesan ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, ada sell stop. Jadi apa bedanya? Nah kita langsung langsung praktekin gitu ya. Kita pertama praktekin buy limitnya, buy limit. Jadi logikanya seperti ini. Sebelum kita entry, logikanya ketika kita menganalisa suatu market, misalnya marketnya sedang bergerak di sini nih, di titik ini. Nah, dia turun nih. Nah, ternyata kita lihat di sini ada area yang namanya support. Nah, dia turun, bergerak. Nah, setelah kita pahami atau kita analisa, market ini nanti akan turun ke sini menabrak area support, maka dia akan terpantul. Nah, di titik inilah bisa kita pasang yang namanya buy limit. Oke, kita langsung aja praktekin bagaimana caranya. Artinya, kalau kita mau ambil buy limit, berarti harga yang akan kita pasang di sini ada di bawah ini. Oke, langsung aja kita pasang. Logikanya seperti itu ya. Langsung kita pasang. Nanti kita prediksi misalnya harganya nanti akan turun sampai di titik 30 misalnya. 1.1430. Nah, harga yang sedang berjalan 1.1444 gitu ya. Nah, di sini langsung kita ambil buy limitnya, kita bisa pesan order. Oke, langsung saja, berarti kalau kita ambil buy, berarti ini di atas daripada angka yang ini. Oke. Di bawah SL-nya, ini SL ya. Di bawah daripada angka yang ini gitu ya. Oke, langsung aja kita setting. Kita setting dia, kalau kita ambil titik entry-nya di 1.1430, berarti kita bikin stop loss-nya 1425. Oke, berarti profit kita, take profit harus ada di atas angka daripada titik entry kita. Titik entry 1143, berarti 1150. Oke, bisa langsung kita tempatkan. Nah, seperti itu dia kalau kita memakai yang namanya buy limit gitu ya. Oke, kita langsung ke yang kedua, ini buy limitnya. Nah, sama halnya seperti yang di atas ini tetap bisa kita rubah gitu ya, dan bisa kita hapus gitu selama harga yang kita tentukan ini belum tersentuh gitu ya. Selama harga yang sedang berjalan belum tersentuh ke sini, ini masih bisa kita hapus gitu dia. Artinya kita tidak jadi open posisi, tidak jadi pesan gitu dia. Oke, kita ke yang kedua, apa yang dimaksud dengan sell limit. Nah, jadi sell limit ini adalah ketika kita pantau atau kita eksekusi atau kita analisa market, misalnya marketnya sedang di sini nih. Dia mengalami kenaikan. Kita lihat di sini ada area resisten. Oh, nanti dia akan terjadi pemantulan dari resisten ini. Nah, di titik inilah bisa kita pasang yang namanya sell limit. Artinya kita bisa order dia, kita bisa pesan. Nanti aku di sini pesan sell ketika ini sudah menyentuh area market ini, menyentuh resisten di sini. Disinilah titik entryku untuk sell. Gitu dia, bisa kita pesan. Nah, seperti itu dia. Oke, langsung aja. Berarti kalau kita ambil sell limit, harga yang akan kita setting di sini ada di atas dari harga yang sedang berjalan. Begitu logikanya ya. Oke,
Oke, kita pasang harga yang sedang berjalan 1.1443, berarti kita pasang dia, nanti harga akan naik di harga misalnya 50 lah ya, 50. Oke, berarti kalau kita profit, kita kan mau ngambil sell nih. Kalau kita profit berarti harga turun gitu ya. Berarti SL kita ada di atas angka yang kita ambil ini gitu ya. Oke, kita akan atur 14.50, berarti kita buat 14.45 atau 50 lah ya. Oke, 14.50, 55, sorry. Nah, itulah SL kita, stop loss kita. Artinya kalau kita rugi, misalnya kita tadi ngambil sell limit, ternyata dia malah naik terus uptrend gitu ya. Nah, sampai menyentuh area titik ini, maka sendiri transaksi kita gitu. Berarti TP kita di sini harus di bawah daripada angka ini karena kita ngambil sell gitu ya. Oke, kita ambil di bawahnya 45, berarti kita ambil 35-nya ya, 35. Oke, langsung kita tempatkan. Nah, begitulah cara kita untuk menggunakan sell limit gitu dia. Oke, ada dua lagi. Kita lihat langsung di sini kita lihat lagi ada yang namanya buy stop gitu. Jadi apa ini buy stop? Kita akan langsung eksekusi, langsung praktekin. Buy stop itu adalah ketika misalnya market yang sedang bergerak dari sini bergerak ke atas dan di sini ada area resisten, tetapi kita analisa bahwa resisten di sini akan tembus. Nah, di area inilah bisa kita pasang yang namanya buy stop. Oke, disitulah yang namanya kita bisa pasang buy stop. Artinya bisa sering disebut break high gitu ya. Artinya ini akan di break, resisten di sini akan kena break oleh market yang sedang uptrend gitu ya. Nah, break high yang sering disebut orang gitu. Kita langsung aja, berarti kalau kita ambil buy stop berarti kita harus pasang di atas daripada angka ini. Oke, karena kita tahu dia nanti akan naik gitu ya. Di atas daripada angka itu kita akan atur 14.43, berarti nanti 14.50 ada resisten misalnya, kita analisa. Kita pasanglah di 14.50. Nah, yang menjadi SL kita adalah di bawah dari harga tersebut gitu. Harga dari sini ya. Nah, karena kita ambil buy stop gitu, berarti di bawah gitu ya. Oke, kita langsung pasang di bawahnya 45, berarti kita bisa ambil 40-nya. 14.40. Oke. Berarti kalau take profit kita harus di atas daripada angka titik entry kita. Oke, kita atur 14.50, berarti 14.60 bisa ya, 14.60. Langsung kita tempatkan. Nah, gitu caranya. Oke. Kita masuk ke satu lagi. Ada yang namanya di sini sell stop. Sell stop ini kebalikan daripada buy stop tadi ya. Nah, jadi logikanya seperti ini, saya ulangi, saya kasih logikanya. Ketika suatu harga yang ada di titik ini akan mengalami penurunan dan kita analisa di area ini ada support, dan setelah kita analisa kembali, support yang ada di sini akan tertembus, artinya akan terjadi break low namanya ya, sering disebut oleh para trader break low gitu. Oke. Kita pasang, itulah yang namanya di sini bisa kita pasang yang namanya sell stop. Oke, itulah yang namanya sell stop. Ketika harga downtrend gitu ya, menembus area yang sudah kita perhatikan bahwa supportnya nanti akan tertembus. Oke, langsung saja kita praktekkan. Berarti kalau kita ngambil sell stop, harga yang akan kita entry, titik entry kita harus di bawah daripada ini dong. Oke, kita langsung aja. Yang sedang berjalan adalah di 14.42, berarti misalnya 14.30. Area support misalnya yang sudah kita lihat. Oke, berarti sell stop kita
ada di atas area yang sedang titik entry kita lah ya, gitu dia. Oke, berarti kita atur dia di atasnya 14.30 titik entry kita, berarti sell stop kita bisa di 14.35. Nah, take profit kita di bawah daripada titik entry. Oke, kita langsung buat 14.30 kita entry, berarti di sini 25. Oke, langsung kita tempatkan. Nah, seperti itulah kita memasang ataupun mengorder sell limit gitu ya, buy limit, sell stop, buy stop gitu dia. Oke, jadi semua ini sebentar, mana dia? Nah, ini masih bisa kita hapus dia. Masih bisa kita hapus ketika harga belum menyentuh area atau angka yang kita pesan ini gitu dia. Masih bisa kita hapus dia. Kita akan lihat. Nah, masih bisa kita hapus. Kita tinggal hapus ataupun masih bisa kita rubah ketika kita merasa sell stopnya terlalu jauh tuh gitu. Bisa kita rubah. Nah, jadi order di sini, semua order yang 4 ini tidak akan otomatis terpasang, itu tidak akan terpasang. Nah, bisa teman-teman lihat ini yang sudah terpasang, ini belum terpasang gitu ya, yang 4 ini. Nah, kenapa tidak terpasang? Karena kita memesan gitu. Artinya harga yang sedang berjalan ini belum sampai di titik yang sedang kita pesan ini. Ketika nanti harga sudah sampai di titik yang kita pesan ini, maka ini akan berubah, order ini akan berubah menjadi seperti ini, posisi gitu, open posisi, artinya sudah di open, bukan order lagi, bukan pesan lagi dia. Oke, itu bedanya gitu dia. Nah, sama halnya seperti ini juga gitu. Nah, ketika harga nanti belum sampai di titik ini, ya ini bakal tetap jadi order gitu ya. Nah, belum posisi seperti ini. Nah, ini kan yang sudah open posisi nih, ini masih kita pesan. Nah, yang 4 ini gitu dia bedanya. Oke, jadi itu dulu yang bisa kita berikan pada kesempatan ini. Artinya ini sebelum kita untuk masuk ke marketnya untuk analisa gitu ya, pakai teknikal gitu. Jadi alangkah baiknya kita memahami setiap fungsi-fungsi yang ada di forex gitu, terutama di platform trading ini ya, MetaTrader 4 gitu ya. Jadi kita harus terlebih dahulu memahami ini semua gitu, baru kita nanti masuk ke analisa gitu. Jadi beda dengan di binary. Di binary kita cukup aja ini yang kita kuasain, candlesticknya udah bisa open posisi buy, open posisi sell gitu ya. Oke, jadi itulah bedanya. Sekian dulu pada sore hari ini. Ketika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan jawab. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga semua pada sehat-sehat, pada dimudahkan rezeki, dan tetap semangat belajarnya. Oke, selamat sore buat semuanya. Terima kasih.